Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di kali ini saya berada di rumah Mas Wiji Asmi. Saya bersama dengan Mas Jarod Sutomo atau yang kita kenal di Facebook adalah Angsa Rutomo. Dia salah satu dari trainer tim Kresna Cilacap. Kali ini Mas Jarod Sutomo sedang mempruning dan akan mengawat sebuah bonsai waru milik Mas Wiji Asmi. Kita ikuti perjalanan kawat mengawatnya, semoga menarik. Disimak terus sampai kelar nanti. Oke, ayo. Proses pruning hampir selesai guys, tinggal sebentar lagi. Saya mau ngasih tahu ya, untuk waru lokal ataupun waru-waru yang lain itu memang cepat sekali dalam hal pertumbuhan. Contohnya salah satunya adalah waru ini waru lokal. Ini dahan segede ini, hampir 1 jari lebih ini proses selama 2 tahun di dalam ember seperti ini. Kita bayangkan saja kalau memang waru ini diprogram di ground ya, mungkin akan lebih besar dari batang ini. Kalau menurut Mas Jarod Sutomo sendiri untuk prospek waru di dunia perbonsaian gimana Mas? Tolong berikan pendapat tentang pohon waru di perbonsaian Indonesia ini. Potensi kedepannya dan potensi pohonnya itu seperti apa menurut Anda? Bisa ngomong. Ternyata memang sudah lupa Mas Bro. Ya guys ya, sudah lupa, sudah sangat lama tidak membuat konten, jadi tidak bisa berkata-kata alias mati gaya. Seperti itulah kira-kira. Karena memang kontennya sudah lama sekali tidak membuat konten, tidak pernah di depan kamera, tidak pernah berbicara di depan kamera, jadi mati gaya lah istilahnya. Waru termasuknya apa sih ya? Di perbonsaian sih termasuk banyak ya, ibaratnya sudah familiar dengan waru ya, tidak dipungkiri ibaratnya dari karakter pohonnya itu termasuk gampang hidup yang pertama, terus pembesaran cabang-cabang juga cepat. Nah, maaf terganggu sebentar Mas Bro, guys, ini tuan rumah pulang. Kalau menurut jenengan, menurut Mas Jarod itu perbedaan antara waru lokal dengan waru-waru yang lain ada keistimewaan tersendiri atau memang sama dalam hal proses ataupun prospek bonsainya, atau beda atau ada sesuatu hal yang istimewa? Waru yang jenis ini khususnya ya termasuknya sama sih Mas, sama yang waru-waru yang lain, kecuali kalau yang merah ya. Kalau yang merah maksudnya gimana? Yang waru yang merah gitu. Ya kenapa yang merah? Katanya sih susah di perantingan. Kalau ini sih termasuk apa namanya ya, rengket apa sih? Untuk kata-kata rengket bahasa Indonesianya tolong ditulis di kolom komentar ya, sedulur-sedulur semua. Rengket itu bahasa Indonesianya apa itu? Kurang paham masalahnya. Rapat. Nah, rapat ya. Gitu. Itu rapat, sudah ketemu. Jadi nggak usah ditulis lagi. Nah, ini untuk yang bermain di dunia waru selama beberapa tahun, mungkin bisa dikatakan 2 tahun lebih. Ini termasuk waru yang pertama ya, untuk Mas Wiji Asmi selaku yang punya. Kita tanya, kata Mas Kowo tadi, Mas Jarod Sutomo,
untuk waru merah itu susah di perantingan. Kita tanyakan langsung kepada seseorang yang sangat hobi waru. Halo Mas Wiji, itu katanya tadi yang waru merah itu susah di perantingan. Tolong dijelaskan spesifikasinya itu susah yang seperti apa? Ruas-ruasnya terlalu panjang, gampang busuk, mati ranting. Karena masalah itu Mas, jadi Iya. waru merah itu susah ya di perantingannya. Bisa dicontohkan maksudnya gimana Mas? Kita bandingkan di ranting-ranting ini saja. Untuk waru merah contohnya susahnya itu seperti apa? Ya di perantingan ini terlalu panjang, nggak bisa rapat, ya terlalu ruasnya terlalu rapat. Nah Waru itu merah sedulur-sedulur rapat. yang dimaksud Mas Uci mungkin seperti ini. Jadi ruas dari sini ke sini itu terlalu panjang. Nah untuk pohon-pohon ini ataupun pohon yang lain mungkin saja ya, kalau kita memotong di atas ruas seperti ini otomatis tumbuhnya lagi kan di ruas. Nah kalau terlalu panjang segini, dari dahan pertama ini terlalu panjang, ini kalau dipotong panjang di atas mata tunas otomatis ranting itu terlalu panjang, nggak bisa kan. Nah untuk dipendekin mungkin itu yang dimaksud tadi itu matinya itu karena misalkan dipotong di tengah-tengah ruas itu ya Mas ya. Nah, dipotong di tengah-tengah ruas akhirnya yang potongan sebelah sini ke sini ini nggak numbuh tapi mati. Nah tumbuhnya dari bawah lagi, dari dahan lagi, mungkin seperti itu. Ya dari teman-teman kalau apa namanya ada yang tahu caranya biar apa namanya pemindahan waru khususnya si waru merah biar apa namanya bisa sukses intinya lah. Biar nggak mati maksudnya. Bisa sukses, bisa nggak mati itu gimana caranya? Kalau Dari yang tahu apa namanya? untuk waru merah ya, untuk pemindahan waru merah misalnya dari ground kita angkat ke pot, itu sering terjadi pembusukan di akar setelah kita potong. Nah, itu kalau ada ilmu-ilmu yang bisa mencegah hal itu, tolong sharing-sharing di kolom komentar ya untuk sedulur-sedulur semua. Kita ikuti. Nah, ini untuk pemruningan hampir selesai. Kita tunggu tahap selanjutnya ya, untuk pengawatan. Ini ada beberapa perubahan sedulur-sedulur dari style, sedikit dirubah. Kita juga kedatangan seorang tamu, yaitu senior kita, Master Buduk Sayuri dari Pagubukan Kulon. Daurip ya Bang? Oh dari Daurip. Masih satu desa dengan Bang Wijasmi. Ini masih beberapa persen ya, belum selesai. Dan ini tuan rumah Bang Wijasmi sedang menyambung ataupun bahasa kerennya okulasi kakas dengan sianci. Untuk sambungan kakas dan sianci ini kemungkinan hidupnya berapa persen Bang? Ya tergantung asal tubuhnya. Ya, sudah diwakili jawabannya. Asalan orang Oh, Mister Buduk Sayuri. Kemungkinan hidupnya berapa persen kira-kira? Ya, apa 100% hidup? 90%. 90% katanya Lur. Saya tahu dari teman-teman yang sudah melakukan sambung antara kakas dan sianci ini memang potensi kehidupannya lebih besar, juga potensi pertumbuhannya lebih cepat untuk siancinya. Ini masih dengan Master Jarod Sutomo. Dan selesai pengawatan. Nanti Ayo orang tukul berarti.
Tidak tahu. Mungkin 1 jam lagi atau setengah jam lagi baru kelar ya. Dan nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nanti kakak. Ya, setelah hampir 2 jam atau 3 jam akhirnya selesai sepertinya. Menurut Mas Angsar Utomo ini sementara ini diselesaikan seperti ini karena masih harus menunggu pembesaran anak cabang yang lain. Kacang, Mbak. Kacang, Mbak. Ini mohon penjelasannya apa saja yang jenengan rubah pada bonsai ini dari sebelumnya hingga jadi seperti ini. Sebenarnya sih ini termasuk gimana ya? Tadi kan di sini jadi kejelasan topnya itu kurang. Di sini tuh apa ya? Nggak ada topnya di sini, jadi langsung cabang gitulah. Nah ini kan di bawah, kenapa harus dibikin top? Nah, ini kan termasuk pohon dari bawah itu udah ada dari pangkalnya. Ini kan memang twin, jadi dipertegas aja sekalian. Jadi ini termasuknya masuk gaya twin ya. Iya. Dan ini juga ya belum dikawat semua sih, keterbatasan kawat, tapi ya nggak apa-apa, masih butuh pembesaran juga sih. Jadi perubahan pada pohon ini ada di twinnya. Terus apa lagi Mas? Kurang lebih inilah. Tadi kan juga terlalu banyak namanya. Cabangnya terlalu ke bawah, ini kurang naik dikit, jadi ini naikin. Ini juga biar ya. Maksudnya cabang terlalu ke bawah itu maksudnya gimana? Kenapa harus dinaikin? Ya, masalahnya dari sini terus ke sini, ini udah naik, harusnya ini naik juga. Ini berarti nyatanya tadi ini terlalu ke bawah. Ya demikian tadi lur sedikit penjelasan mengenai pengawatan pohon ini. Jadi seperti inilah hasilnya. Bisa dipahami ya, ini yang dimaksud tadi twin, mungkin bisa dikatakan second top. Ini adalah tuan rumah Bang Wijasmi dengan waru-waru lokalnya. Apa pesan dan kesan untuk perbonsaian Indonesia Mas Wiji, untuk teman-teman kita di perbonsaian Indonesia? Apa pesan dan kesan Anda? Bingung lah. Untuk mewakili tuan rumah Bang Wijasmi karena tidak bisa berkata-kata, kata-kata hari ini, pesan dan kesan Anda untuk perbonsaian Indonesia? Pesan dan apa tadi? Pesan dan kesan. Pesan. Ya pokoknya meskipun waru ataupun pohon lokal, pokoknya kalau di apa namanya digarap dengan baik, yang sesuai kayak pakem aturan, insya Allah kita bisa mendapatkan hasilnya. Tetap semangat perbonsaian Indonesia. Salam Krusna, salam BBPI. Salam Krusna. Oke. Ya, untuk senior kita Saya kanda. Ya, gitu. Joko Buduk Sayuri. Nah, untuk kritik dan saran Anda untuk perbonsaian Indonesia, monggo. Ya, untuk kritik dan saran, ya mari kita maju bersama, berjuang bersama, terutama tim kita Krusna yang kita cintai. Oke? Terima kasih. Nah, untuk PPPI, Anda lupakan ya, PPPI. ya, untuk PPPI ya itu memang induk kita gitu. Jadi harus kita mengikuti aturan dari PPPI walaupun kita berjuang di komunitas. Oke?
Demikian tadi pesan dan kesan, kritik dan saran untuk teman-teman khususnya daerah Cilacap. Untuk tim Kresna terima kasih, untuk PPPI tetap maju dan jaya. Oke. Salam bonsai, salam perkopian Indonesia.